And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide. And we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Perkenalkan, saya Novia Ramawati, mahasiswi dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dan Konsentrasi Public Relation. Maksud saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di mata kuliah Public Speaking dengan tema yang akan saya bawakan yaitu Kebun Raya Bogor dalam perspektif komunikasi antar budaya. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu tempat tujuan wisata paling diminati di kota Bogor. Setiap tahunnya, lebih dari 1 juta orang yang terdiri atas pengunjung lokal maupun mancanegara mendatangi hutan buatan yang terletak di tengah kota Bogor ini. Selain sebagai tempat wisata, fungsi utama Kebun Raya Bogor atau yang disingkat KRB adalah sebagai lembaga ilmiah di bidang konservasi dan penelitian tumbuhan tropis. Sejak didirikan pada tanggal 18 Mei 1817, Kebun Raya memiliki fungsi sebagai kebun percobaan untuk memperkenalkan tanaman-tanaman bernilai ekonomis. Berbagai tanaman tersebut diantaranya kelapa sawit, coklat, kopi, teh, kinah, karet, getah perca, dan tanaman bernilai penting lainnya. Kebun Raya Bogor juga berkontribusi dalam dunia penelitian, khususnya bidang pertanian dan biologi di Indonesia. Kebun Raya Bogor merupakan cikal bakal lahirnya lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia, seperti Herbarium Bogoriense, Museum Geologi, dan Bibliothèque Bogoriense merupakan perpustakaan tertua di Indonesia yang kelak menginisiasi lahirnya Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan juga Pertanahan. Sebagai daerah tujuan wisata, tentu saja setiap hari Kebun Raya banyak dikunjungi orang dengan berbagai latar belakang dengan tujuan. Oleh karenanya, ruang lingkup kegiatan humas di Kebun Raya sangatlah beragam. Selain memfasilitasi kebutuhan pengunjung dalam bentuk pelayanan informasi publik eksternal, humas juga berperan dalam mendukung kegiatan pegawai Kebun Raya atau publik internal dalam bentuk publisitas seperti pembuatan desain poster, banner, dan juga spanduk, dan buku-buku laporan hasil penelitian. Menurut Wijaya 1997, humas sebagai komunikator memiliki peran ganda, yaitu peran keluar memberikan informasi kepada halayak, sedangkan peran ke dalam menyerap reaksi dari halayak. Kebun Raya Bogor tidak hanya penting dari sudut pandang penelitian, konservasi tumbuhan,
pendidikan, wisata, dan juga lingkungan, tetapi juga syarat dengan aspek sejarah, budaya, ekonomi, dan tata kota. Kebun Raya Bogor tidak hanya sebagai ruang terbuka hijau yang harus dijaga, tapi juga sebagai simbol keberagaman karena Kebun Raya Bogor sangat identik dengan kota Bogor. Hal ini selaras dengan survei yang dilakukan kepada warga menanyakan apa yang paling identik dengan kota Bogor, yaitu pasti kota hujan dan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor dan kota Bogor tidak bisa dipisahkan, bukan hanya sebagai halaman depan dan belakang, tapi juga halaman tengah. Sebagai paru-paru kota, hutan kota di tengah kota. Siapapun itu, dari manapun asalnya, ketika berada di dalam Kebun Raya Bogor, merasakan nyaman. Kebun Raya Bogor simbol taman keberagaman Indonesia. Bukan hanya itu saja, Kebun Raya Bogor menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena menjadi kebun raya tertua di Asia Tenggara. Salah satu ikon Indonesia yang telah dikenal ratusan tahun lamanya adalah Kebun Raya Bogor. Ia mewakili wajah lingkungan hutan hujan tropis di Indonesia. Di Kebun Raya Bogor ini konon tersimpan ribuan spesies tanaman endemik di Indonesia. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, LT Handoko, mengatakan baru-baru ini Kebun Raya Bogor telah menjadi pusat rujukan, menjadi cerminan bagi kebun raya lainnya di Indonesia. Sebagai ikon Indonesia, Kebun Raya Bogor sudah mengalami sejarah panjang. Sejak berdirinya hingga saat ini di usianya yang telah masuk 205 tahun. Dalam usianya yang cukup tua itu, tentu saja Kebun Raya Bogor tidak saja menjadi laboratorium ilmu pengetahuan tentang botani, biologi, dan berbagai pengetahuan tentang habitat tumbuhan, ekosistem, dan lingkungan. Lebih luas dari soal itu juga, pengetahuan penting tentang sejarah dan perkembangannya, sosial budaya yang tentu saja Kebun Raya Bogor tidak berdiri sendiri sebagai satu entitas tentang ekosistem dan lingkungan hidup, tetapi juga ruh peradaban dan sosial budaya yang melingkupinya. Sejak mulai berdirinya hingga saat ini di usianya yang 205 tahun, bagi seluruh peradaban, usia 205 tahun bukanlah usia yang teramat lampau, atau bisa dibilang masih cukup muda. Namun pandangan kita bisa diarahkan pada masa yang jauh ke belakang. Hal ini karena secara fisik, keberadaan Kebun Raya Bogor sebelum ditetapkan sebagai kebun raya tentu sudah ada. Justru sejarah itulah yang bercerita mengapa Kebun Raya Bogor itu ditetapkan sebagai kebun raya. Di berbagai pelosok penjuru Nusantara, sejarah mengungkapkan walaupun seringkali tidak tertulis, banyak hutan-hutan menjadi simbol sakral sebuah tempat yang tak boleh dimasuki orang atau digunakan sebagai aktivitas manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya di Kebun Raya Bogor ini banyak sekali budaya antar suku dalam negeri bahkan dari luar negeri kita ya teman-teman. Karena dari zaman dahulu saja sudah banyak pengurus bahkan pendiri Kebun Raya Bogor ini pun orang dari negara lain. Salah satunya yaitu negara Belanda. Ayo semuanya, kita bangkitkan lagi tempat wisata di Indonesia karena banyak sekali tempat wisata yang penuh sejarah di kota bahkan kampung terpencil di Indonesia ini. Sampai sini saya jelaskan tentang Kebun Raya Bogor dalam perspektif komunikasi antar budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside,